disinyalir ada dugaan pelanggaran HAM. Terakhir happy ending, udah berakhir damai. Kok bisa, Bu? Ya, kami mengucapkan terima kasih ke Kementerian HAM. Oh, Kementerian HAM yang main ini bareng? Iya, jadi selain kami koordinasi dan turut hadir untuk memastikan bahwa kondisi panti ini baik-baik saja, gitu Pak. Mereka pertama kali datang, langsung ngeliat? Ya, langsung hadir untuk kita dan memantau serta langsung berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk hadir untuk melihat kondisi dan keadaan bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi yang Ibu rasain dengan kehadiran Kementerian HAM, Bu? Ya, dengan kehadiran Kementerian HAM di panti ini ya secara psikologi Pak ya memang sangat berdampak bagi kita, terutama untuk para penghuni, keluarga penghuni dan para pekerja di kita. Ya, mereka ngerasa ya ada sisi perhatian dan perlindungan yang mereka bisa dapatkan. Jadi Kita melihat panti Werda ini adalah ya bidang sosial, bidang kemanusiaan, bidang pelayanan, dan memang selama ini kita masih memacu ke sistem kekeluargaan, Pak. Nah, jadi dengan seperti ini, dengan berjalannya waktu dan untuk meningkatkan semua dan sesuai dengan arahan dari berbagai pihak, jadi kami ada merekrut, kita ada royalnya dan kita ada HRD-nya, Pak. guys-guysku, kita lagi di Bogor. Kita sedang berada di Panti Werda, Bang Fatan. Ya. Sebenarnya kalau ke Bogor tuh ingatnya soto mie Bogor. Ya. Tapi kita langsung ke Panti Werda, Bang. Kenapa Ada apa itu? nih, Bang, di sini, Bang? Ada apa? Kemarin kan kita mendengar lah Panti Werda itu ada viral di media sosial dan media konvensional. Tapi setelah kita lihat ke sini ternyata kayaknya sejuk ya. Sejuk, Pak. Aku nyampe depan udah disemprot-semprot aku tadi. Aku tanya sama security-nya apa ini? Ini memang protap, Bang. Karena banyak lansia takutnya ada bakteri atau virus, Bu ya. Makanya disemprot disinfektan. Oh, Mak, paten punya ini. Ya. Terima kasih Bu Ana sudah menerima kami di Sama-sama, Pak. rumah yang bahagia ini. Panti ini, Bu, kalau kita lihat luas, Bu ya. Ya. Jadi penghuninya ini sehat bugar dong ya, jalan nggak berhenti Aktivitas. di satu ruangan gitu. Kalau untuk panti ini kita selalu ada kegiatan, Pak. Kalau sehat bugar ya kita usahakan mereka ya harus hari-hari sehat dan bahagia, Pak. Itu pun kulit ada sayur-sayuran, itu penghuni yang bikin. Ya, jadi penghuni yang menanam dan yang memanen. Kalau untuk hari-hari untuk perawatan ya memang dari tim kebun kita, Pak. Ada berapa penghuninya hari ini? Penghuni ada 45. 45. 15 opah, 30 omah. Ini tahun berapa sih Bu? Panti ini berdiri dari tahun 1996, udah masuk 3 dekade Pak, 30 tahun. Di sini yang paling tua usia berapa Bu? 96. Oh 96. Masih kuat itu? Udah pakai kursi roda? Masih kuat dan saat ini ya turun naik Pak ya, namanya juga udah 96, lagi semangat, lagi happy ya mereka pasti sehat. Tapi lagi bad mood ya mereka ya namanya moody Pak, orang tua Pak. Iya. Itu 96 butuh treatment khusus kan Bu, pelayanan khusus kan. Panti ini gimana punya protap apa sih dia Bu? Kalau untuk kita memang kita lebih menerima ke penghuni yang sehat Pak. Karena di panti ini kita jadikan tempat untuk orang tua itu beraktivitas, hidup bahagia, bisa ngikutin semua kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Jadi memang kita lebih protap, kita lebih menerima penghuni yang sehat. Dalam arti kata sehat namanya juga udah lansia Pak ya. Sehat 100% itu pun tidak, tapi kami berusaha untuk bisa mendampingin dan bikin mereka itu semua orang-orang tua yang di sini ini tetap bisa mengikuti aktivitas dan tetap konsisten, bisa menjaga kesehatan dan tetap bahagia. Penghuninya 45. 45. Kalau pekerjanya?
yang ngurusin Pekerjanya lansia-lansia? sekitar 38 sampai 40, Pak. Itu Jadi satu orang menghandle berapa? rata-rata Satu-satu kalau bisa-bisa. kita mau hitung perbandingan 1:1, Pak. Hmm. Tapi untuk 38 sampai 40 orang itu kan keseluruhan, Pak. Dari security, dari tim kebersihan, keamanan, kantor semuanya, Pak. Ya, ya. Itu kan Bu, Ibu tadi menjelaskan walaupun pihak panti melakukan profiling lah ya, ini yang bisa di sini nih yang sehat, tapi kan namanya usia itu kan sudah rentan Bu ya. Betul. Nah dari panti sendiri Bu, untuk memastikan pengurus maupun pekerja di panti ini supaya menghandle orang tua kita ini dengan sangat-sangat perhatian itu gimana Bu panti mengelolanya itu? Memastikan lah pekerja itu benar-benar. Kami memang ada beberapa tim dan udah memang ada strukturnya, Pak. Jadi dari awal kita di depan ada security, ada dari CS, customer service untuk pelayanan di luar, ada dari kantor untuk memastikan penghuni di dalam dan komunikasi dengan keluarga. Di dalam pun kita ada perawat. Ada caregiver. Jadi untuk memastikan penghuni itu semua itu lebih ke tugasnya caregiver dan perawat, Pak. Jadi setiap hari perawat kita pasti akan mengecek kesehatan mereka untuk tanda-tanda vital mereka gitu, Pak. Kondisi mereka sehat atau tidak, dan untuk semua obat-obat jika ada di penghuni yang memerlukan obat rutin itu juga semua di bawah pengawasan dan dihandle oleh perawat kita. Jadi penghuni tidak pegang obat, Pak. Karena ya udah masuk ke faktor U, Pak ya. Ada lupa atau apa gitu. Jadi perawat kita lebih konsisten untuk bagian kesehatan mereka, dan untuk caregiver kita lebih ke pelayanan untuk hari-harinya mereka. Memastikan mereka sudah makan, sudah mandi, udah ikut kegiatan belum, dan kondisi mereka dalam keadaan baik-baik. Jadi kalau ada sesuatu yang kita mencurigakan, ada demam atau ada ya ini biasanya aktif, kenapa tiba-tiba jadi malas. Jadi mereka akan koordinasi ke perawat kita, dan perawat kita akan komunikasi by WA kepada tim dokter kita. Oh tim dokternya nggak standby sini Bu? 1 minggu visit 2 kali, Pak. Jadi tidak standby, bisa komunikasi 24 jam. Bu, kemarin kan sempat ramai itu Bu. Semua mata di Jawa Barat ini kesorot ke Panti Ureda. Disinyalir ada dugaan pelanggaran HAM. Terakhir happy ending, udah berakhir damai. Kok bisa Bu? Ya, kami mengucapkan terima kasih ke Kementerian HAM. Oh, Kementerian HAM yang main ini bareng? Iya, jadi selain kami koordinasi dan turut hadir untuk memastikan bahwa kondisi panti ini baik-baik saja gitu, Pak. Mereka pertama kali datang, langsung ngeliat? Ya, langsung hadir untuk kita dan memantau, serta langsung berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk hadir, untuk melihat kondisi dan keadaan bisa terselesaikan dengan baik. Selain tadi fungsi koordinasi Bu, memudahkan untuk koordinasi ke semua pihak, akhirnya menaruh perhatian ke sini, apalagi yang Ibu rasain dengan kehadiran Kementerian HAM Bu? Ya, dengan kehadiran Kementerian HAM di panti ini ya secara psikologi, Pak ya, ya memang sangat berdampak bagi kita, terutama untuk para penghuni, keluarga penghuni dan para pekerja di kita. Ya mereka ngerasa ya ada sisi perhatian dan perlindungan yang mereka bisa dapatkan. Jadi merasa aman lah Bu? Merasa aman di panti ini. Hak asasi manusia kira-kira terjamin lah gitu kira-kira Bu? Iya. Dengan adanya kasus ini semua, kami ya secara kepengurusan dari tim yayasan langsung berkoordinasi dan sistem yang kami jalanin selama ini ya memang ada perbaikan, Pak. Gitu. Jadi ya kita melihat Panti Werda ini adalah ya bidang sosial, bidang kemanusiaan, bidang pelayanan, dan memang selama ini kita masih memacu ke sistem kekeluargaan, Pak. Jadi dengan seperti ini, dengan berjalannya waktu dan untuk meningkatkan semua dan sesuai dengan arahan dari berbagai pihak, jadi kami ada merekrut, kita ada royalnya dan kita ada HRD-nya, Pak. Mau tanya dulu Bu, ini apa ini? Iya. Ini sayur, Pak. Ini penghuni yang nanam? Hidroponik. Selada air? Selada air sama caisim, Pak. Setelah ini dikonsumsi sama penghuni? Ya, jadi kalau untuk nanam sama untuk panen itu dari penghuni kita.
setelah panen itu kita bawa ke dapur untuk dikonsumsi bersama penghuni dan karyawan-karyawan yang ada di panti ini. Masih bisa lansia nanam-nanam kayak gini? Ini kan dibibit Pak, dibibit di tempat kecil, dikasih bibit satu-satu gitu. Nanti bisa lihat Pak ada bibitnya di belakang. Terus ngerawatnya mereka juga? Ngerawatnya tukang kebun Pak. Oh, tukang kebun. Jadi sebenarnya sih kalau udah ditanam di situ nggak perlu dirawat Pak. Cuma kita harus mengecek pH-pH dan memberikan nutrisi di box yang ada. Iya, iya. Ada tanaman apa aja Bu di sini Bu? Kita banyak Pak, banyak buah, sayur, apotek hidup, bunga, beraneka ragam Pak. Ya kita selalu mencari sesuatu yang baru biar orang tua di sini tidak jenuh. Dan itu dikonsumsi mereka langsung Bu ya? Langsung Pak. Jadi ini kalau ada buah yang udah mau panen, ini sudah menunjuk, udah ada bookingan. Ini jatahnya saya, besok jatahnya kamu. Setelah aku tengok-tengok manusiawi juga di sini Pak. Iya. Kayak ekonomi global, ada rantai pasoknya Pak. Kita ke sana ya Bu? Ya, boleh. Ini lagi ya. Ini kita lagi di mana Bu? Di Ada ruang aktivitas serbaguna. apa ini? Di ruang serbaguna, jadi setiap hari para penghuni mereka mengadakan kegiatan di ruangan ini Pak, untuk dari pagi sampai siang. Jadi mereka senam, beberapa kegiatan seperti origami, mewarnai, melukis. Bahkan kita juga punya beberapa alat olahraga, turun naik tangga, goes, dan ada senam tongkat. Bisa di sini juga bisa karaoke. Jadi hari-hari mereka ada di sini Pak. Ini kayak aulanya lah Bu ya? Aulanya panti kita Pak. Jadi kita memang terstruktur, kita ada kegiatan dari waktu bangun sampai mereka makan siang. Makan siang. Setelah makan siang mereka istirahat, sore harinya lagi mereka akan kembali beraktivitas tapi di ruangan terapi yang di atas. Karena kalau udah sore masuk panas Pak ya. Jadi kita ada bikin ruang terapi yang ber-AC. Ber-AC. Ini ibaratnya berkeringat ya. Jadi kena matahari, bergerak. Jadi kita tidak diizinkan para penghuni itu tuh berbaring tidur. Jadi seperti kayak sekolah Pak, ada kelasnya. Jadi ada jam per jam, misalnya jam 7 sampai jam 8 berjemur, jam 8 sampai jam 9 mereka gerak-gerak senam bersama. Setelah itu mereka jam snack, setengah jam 10 mulai lagi beraktivitas. Ya kita berusaha mencari sesuatu yang baru Pak. Ini makan di sini juga? Makan di sini juga Pak. Jadi mereka nggak kemana-mana. Karena kan untuk mobilitasnya mereka kan agak susah Pak. Iya. Benar. Jadi nanti kita ada susunan kursi dan lain. Ini dapur utama kita Pak. Dan kita juga punya lemari steril Pak. Untuk semua makanan, piring-piring semua sebelum dipakai kita sterilin dulu dalam satu lemari. Jam makan siangnya jam berapa tadi? Jam 12 Pak. Oh bentar lagi ya. Berarti bangun pagi bangun mereka jam? Mereka bangun sekitar jam 6 Pak. Jam 7 sarapan. Tapi sarapannya kita antar ke kamar Pak untuk sarapan pagi. Pas itu dibawa ke sini. Setelah sarapan jam 8 mereka berjemur. Sudah berjemur baru berolahraga di ruangan ini. Berjemur di sekitar halaman yang mereka masing-masing mencari grup tersendiri. Kena matahari. Mataharinya di mana gitu. Iya. Jadi moodnya lansia kan Pak, kita pagi-pagi harus menyesuaikan moodnya mereka. Feeling mereka mau kemana kita arahkan dulu gitu. Kan tidak dalam hal pelayanan seperti ini kan kita tidak bisa maunya kita seperti ini loh. Kita hanya bisa memberikan pengarahan gitu. Ini pekerja juga standby di meja yang mereka handle Bu ya? Iya, mereka standby Pak. Dijaga betul. Mendampingin gitu. Iya. Jadi kalau yang menghandle di sini kita sebut sebagai caregiver pendamping Pak. Yang baju putih itu perawat kita. Perawat. Nah, kalau untuk bagian kebersihan mereka beda lagi. Jadi ada tugas-tugas tersendiri. Caregiver itu lebih perawat. mendampingin perawat. Jadi kalau caregiver kan mereka kita lihat kondisi si penghuninya. Kalau mereka sehat, mungkin satu caregiver bisa 3 orang atau 4. Kalau mereka kurang mandiri, mungkin 2. Kalau memang butuh-butuh diperhatikan, ya 1 gitu Pak. Jadi tugasnya mereka hanya mendampingin, memantau, mereka ada gitu. Misalnya kalau butuh, ini saya mau ke toilet, ya mereka dampingin ke toilet gitu. Tapi ini setiap hari dilakukan Bu? Apa misalnya hari, weekend? Kalau hari Minggu kita libur. Berarti hari Minggu bebas. Minggu aktivitasnya apa? Minggu bebas Pak. Bebas ya? Mau tidur silakan. Ya kemudian rata-rata mereka istirahat. Istirahat. Gitu. Toh ada yang dikunjungi keluarga? Ada.
Ada yang keluarga bawa jalan-jalan, tapi lebih bebas Pak. Jadi Bebas, waktunya istirahat Pak. Ya, ya. Selain penghuni, caregivernya juga pada istirahat gitu Pak. Paten juga Bang, nggak nyangka kayak gini Bang. Ternyata dijaga dari Senin sampai ketemu Sabtu, mulai pagi sampai siang makan, habis makan istirahat, sore beraktivitas lagi. Aktivitas lagi. Dan malam itu udah nggak ada aktivitas berarti? Nggak ada Pak. Jadi setelah mereka Tidur jam berapa, selesai Bu? makan, Tidur jam berapa? mereka kalau udah selesai makan jam 6:30 Pak. Jam 6:30 udah masuk kamar jam 7. Jadi para penghuni ya rata-rata semua ya karena aktivitas full Pak ya, pasti udah capek. Ya mereka sambil nonton atau sambil berbaring-baring. Ya ada yang nggak bisa tidur, kita juga punya gazebo. Yeah. Mereka bisa duduk di gazebo sambil ya ngobrol-ngobrol sama caregiver atau karyawan-karyawan yang ada Pak. Berarti pekerja itu udah benar-benar lepas piket itu kira-kira 20.00, 21.00 lah ya? Iya. Ya. Itu udah- Kita katakan 20 udah bebas sih Pak. Jam Karena 8 udah rehat berarti? jam 7 kan udah selesai. Mungkin mereka jam 7 lanjut makan dan lanjut mandi dan lain-lainnya. Ya katakan jam 21 udah selesai Pak. Selesai ya? Ya, Paten Bang? paten. Bu Ana, kita makasih banyak sudah diterima Ya. tim Torpedo Podcast Ya, di Panti sama-sama, Ureda. Pak. Kita berharap Panti ini sukses terus, semakin bagus pelayanannya, dan yang terpenting menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Terima kasih. Kita ketemu di Torpedo berikutnya.